Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yufadila, mahasiswa dari Universitas Horizon Indonesia, jurusan Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dalam ujian tengah semester mata kuliah Web Programming. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan di part-part selanjutnya. Nah, sebelumnya, di part sebelumnya kan kita ada error nih ya. Yang ketika di bagian errornya itu ditambah produk. Jadi ketika ditambah produk, Pak, si yang ditambahnya itu berada di luar tabel. Nah, saya sudah tahu cara untuk membenarkannya. Pertama, ternyata masalahnya sangat simpel. Yakni di bagian indeks. Nah, sini terlihat ada PHP and while. Harusnya ini bukan di sini. Harusnya dia tuh di sini untuk menutup si gimana sih? Menutup si PHP while ini. Jadi kalau misalkan si handle while itu ada di sini, maka ya selesainya di HTML. Jadi nggak masuk ke dalam ini. Coba kita buktikan ya. Nah, sekarang kita akan refresh. Nah, bisa dilihat sudah benar ya. Nah, di video sekarang kita akan melakukan styling karena di video part 2 itu sudah melakukan tambah produk, kemudian edit dan juga hapus. Nah, di sini kita akan styling si tabel ini dan juga si tambah produk dan edit ini. Caranya bagaimana? Ya, kita langsung aja. Pergi ke VS Code seperti biasa. Pertama buat folder bernamakan CSS di sini. Nah, kemudian buat file di dalam folder CSS. Filenya di sini saya akan meng apa sih mengstyle si indeks dulu atau tabelnya dulu sebelum si tambah. Kita beri nama eh, tabel CSS. Pertama-tama kita ke body agar menyesuaikan terlebih dahulu. Terus ke font family. Terus kita pakai yang Arial aja deh. Arial, kemudian margin, dan marginnya itu 0, koma, sebentar. Nah, setelah margin kita paddingnya 20 px. Kemudian background, warna F4 deh. F4, F4, 4. Sekarang kita ke bagian H2, kita hias H2-nya dengan color apa sih namanya, tiga 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 tiga. Setelah itu text align, lalu center, tukar di tengah si H2-nya ini. Itu kita beralih ke bagian button, ke bagian tombol. Nah, kita ke A, kemudian display, inline, block, kemudian text decoration, non. Selanjutnya colornya si buttonnya itu saya kasih white. Terus background
Color itu kita kasih warna biru. 1, B6, 1, B6, 1, E. Itu kita kasih padding. Paddingnya berapa ya? 10 px, 15 px. Kemudian border radius. Border radiusnya 5 px. Setelah itu margin button kita kasih 20 px. Terus kita ke bagian hover. A, A, kemudian background, terus kita ke bagian tabel styling. Bentar, tabel styling. Salah. Kita kasih table, kemudian win 100 px, 100% deh, biar enak. Border collapse. Border collapse itu collapse. Setelah itu margin top ya. 100, 10 px aja deh. 10 px, kemudian background color. Background colornya itu kita kasih warna putih. FFF. Setelah itu kita ke bagian TH, TD-nya. TH, TD, terus ke apa sih namanya? Isi di TH sama TD itu padding. Setelah itu 10 px. Setelah itu text align-nya left. Nah, setelah itu kita ke bagian TH. Nah, TH-nya itu background. Kemudian backgroundnya sama seperti tadi warnanya. Kemudian kita ke bagian eh, apa sih namanya? Ke bagian TD. Kalau tadi kan, oh ya, sorry, ini harusnya ini THTD bukan TDTD. Mohon maaf. Terus kita ke bagian TD, lalu ke diisi border. Setelah itu, salah, bentar. Border, setelah itu 1 px, lalu solid, ke apa sih namanya? Ininya TDDD, solid DDD. Setelah itu eh, ke bagian TH, TR, NTH, aduh gak tau, NTH, kemudian child to even, kemudian ke sini, lu masukkan background color, background colornya kita kasih warna F2. F2. Setelah itu kita ke bagian link, action untuk linknya. TD. Colornya warna F7. F7 samain aja. Terus text decorationnya juga text decorationnya itu non, biar nggak ada apa sih linknya itu loh. Apa sih namanya teh? Yang garis bawah. Setelah itu kita ke TD Hopper. TD Hover. TDA Hopper. TDA Hopper. Terus text decoration ini untuk
apa sih namanya? Untuk meminimalisir kalau misalkan si ini nggak bisa, ya aku juga sama. Underline, kemudian TD, D, A, first, first, first child, child, kemudian margin, margin right, 10 px. Yang terakhir, bentar, TD, a, alas, alas, child, kemudian color, kita samain aja, color F7, F7, F7. Oke, kemudian kemudian kita decoration bagian, oh udah nih. Nah, tinggal TD, A, last child, last child, hover, hover, color, kita samain colornya itu F7, F7. Oke, nah kita stylingnya sudah beres, kita akan coba cek apakah masuk apa enggak. Eh, oh iya, lupa. Kita harus memasang style CSS-nya terlebih dahulu. Mohon maaf. Untuk style CSS-nya itu kita di bagian indeks ya, karena ini kan rekapan. Oke, kita tambah di sini aja. Jadi link href slash CSS slash tabel tabel CSS. Coba kita cek. Eh, bentar. Kalau misalkan itu apa ya? Hmm, style sheet kah? Bentar. Oh iya, sepertinya ada yang salah. Bentar. Link. Oh iya, rel dulu. Ring rel. Bentar. Bentar. Tunggu deh. Aduh. Ring rel. Kemudian style sheet, style sheet. Kemudian type text atau CSS. Setelah itu masukkan baru. Nah, href CSS, href CSS plus tabel CSS. Coba ya. Sebentar. Coba kita hubungkan apakah bisa. Nah, bisa dilihat bisa ya. Oke, di sini saya pengen si ininya tuh jangan hitam, tapi pengen putih. Aduan ya. Cara buat ini, cara buat ini tuh sebentar. Aduh, ada yang nangis. Sebentar, ada yang nangis. Mohon maaf ya. Sebentar.
Nah, oh iya, di sini kita ingin sebentar, kita ingin membuat si produk ini, nama produk terus model ini berwarna putih ya, biar serupa. Nah, caranya gimana ya? Nah, karena bentar, indeks. Nah, karena si ID nama produk modal itu berada di eh, TH, maka yang kita betulkan itu di bagian TH. Nah, di sini color kita samain aja. Jadi berapa ya? FFF deh. Salah. Mohon maaf. FFF. Nah, coba kita refresh. Nah, langsung jadi putih kembali ya. Nah, karena ini udah selesai, yang bagian edit belum. Terus bagian tambah produk juga belum ya. Jadi kita akan men-styling si tambah produk dan edit. Kita samain aja ya. Nah, pertama-tama eh apa ya? Pertama-tama sebentar. Aduh, ada yang bisa. Sebentar mau. Baik, kita membuat file baru lagi karena ini pasti beda. Terus ininya juga bersama. Kita kasih nama apa ya? Form kali ya. Nama form CSS. Untuk si bagian tambah sama bagian edit kita samain aja biar enggak double CSS-nya. Eh, kemudian jangan lupa kita salin dulu di bagian indeks si apa sih? Nah, si link CSS-nya ini nanti kita ubah, ditambah, kita simpan di sini. Nah, kita ubah menjadi apa sih? Form ya tadi. Form CSS. Terus diedit juga sama kita tambahin. Nah, di sininya di bawah title ya. Nih, terus kita ke tabel form, terus kita masukkan body seperti biasa untuk men-setting body. Setelah itu font family kita samain kayak tadi. Tadi tuh kalau nggak salah apa sih? Aduh lupa, mohon maaf. Bentar, saya lihat dulu. Arial Helvetica. Arial Helvetica. Nah, udah. Kemudian kita akan background color-nya, background color, terus apa ya, warna F4 aja deh, F4. Setelah itu displaynya itu kita flag ya, flag untuk memudahkan, ya memudahkan apa? Gak tahu. Justify self content ding, justify content, terus center. Nah jadi biar si ininya tuh letaknya di center, align, center, kemudian align, align item, center juga sama. Aduh, salah. Center juga sama, biar sama-sama lah ya. Kemudian height, height-nya itu kita 100 pihak. Pihak aja deh. Pihak. Kemudian margin, marginnya itu kosong. Terus kita eh, akan men-style si form. Kita ketik form, kemudian background color, lalu kita warnai dengan FFF aja. Setelah itu kita tambah padding, padding. Nah, setelah itu paddingnya itu kita tambah 50 px. Setelah itu border radius berapa ya? 10 deh, px. 10 px. Jangan lupa titik komanya, nanti biar nggak error. Terus box shadow, box shadownya kita ambil berapa ya? 0 px deh. 0 px, koma, eh, koma, 0 px lagi, terus 15 px. Terus bagian RGB berwarna RGBA kosong.
kosong, kemudian kosong, kosong, terus 0,2, kosong titik dua. Udah, kemudian kita setting win-nya. Kita setting win-nya. Win-nya itu kita setting 500 px deh. Setelah formnya selesai, kita beralih ke H2. Untuk men-setting sih, apa sih, tulisan tambah produknya itu. Kita text align-nya, kita center, kemudian color-nya, sama kayak tadi, 33. 33. Kemudian margin button-nya berapa ya? 20 deh. Text. Kemudian habis ini udah selesai, kita ke label. Label. Nah, kita ini font white, kemudian bold, ini kasih bold, terus color 33 sama ini 33 udah. Terus kita juga akan menginput type teksnya biar si teksnya itu seru. Type teks, teks styling biar bagus. Win, kemudian winnya itu 100 px deh, 100% aja deh biar gede. 100%. Kemudian paddingnya 10 kali ya, 10 px. Kemudian marginnya 10 px, 0, 15 px, kemudian 0 lagi. Terus bordernya berapa ya? 1 solid, bordernya solid. Terus kita samain, kita kasih CCC. Habis itu kita border radius. Mana sih border radius? Border radiusnya kita kasih 5 px saja, jangan banyak-banyak. Terus box sizing, border box. Nah, oke, border box. Terus kita akan men-style si input. Kalau ini kan input text. Nah, kita akan men-style si input submit tombolnya alias input submit input text. Submit. Kita atur. Terus winnya itu 100 sama kayak teks. Ini kemudian background colornya kita pakai yang biru tuh tadi berapa ya? Biar sama gitu birunya. 1B. Bentar, kita copy dulu aja. Nah, oke. Biar sama gitu. Biar senada. Terus, color. Ininya white. Kemudian padding 10 px. Kemudian bordernya non. Terus border radius 5 px sama kayak tadi. X. Kursornya pointers. Lalu font size-nya kita atur font size. Salah. Ini ke bawah, mohon maaf. Font size-nya 16 px ya. Kemudian kita jadikan input submit, tapi bagian hover
bagian hovernya, kita setting background colornya sama kayak tadi. Kemudian untuk pesan error yang tadi loh, yang kemarin yang kasih part kedua. Pesan error kita berwarna merah, color red, biar menyala. Font size 12 px, jangan besar-besar, atau 10 aja kali ya, 10 px. Terus margin topnya berapa ya? Min 5 deh. Jangan jangan min 5, min 15. Coba kita cek dulu ya. Px. Nah, setelah error kita input type text, type text ke bagian fokus trulala. Border, kita masukkan border apa ya, border color warnanya sama kayak tadi biar senada gitu. Blend, outline-nya non. Nah, coba kita lihat ya, ini hasil codingan kita. Apakah style CS-nya sudah berfungsi atau tidak? Coba kita tambah produk. Nah, bisa dilihat tambah produknya sudah kita styling. Coba kita masukkan dulu ayam bakar, tapi ID-nya kita nggak dimasukin. Loh, loh, kekecilan kah? Jadi deh 10 aja, apa-apa. Loh, bentar. Home tambah. Ya, harusnya ada. Oh, eh, bentar. Coba modalnya. Awasin. Bentar. Kok nggak muncul? Coba nonaktifin dulu si ininya. Coba. Kemarin muncul. Aduh, error kan? Hmm. Baik, kita tambah ya. Loh, bentar. Kok ini bisa? Nah, oke. Coba, jangan diisi coba. Nah, kok nggak bisa? Eh, ID harus diisi. Kenapa permasalahannya kayak gini mulu dah? Hmm. Oh, bentar, ada yang salah kah? Error, siap, bentar. Iya benar, dah. Tapi kok ini nggak muncul dah? Hmm, error, bentar. Nah, coba kita coba lagi ya. Soalnya di sini tadi nggak muncul. Coba kita coba. Nah, coba kita kosongin semua aja. Siapa tahu muncul. Ah, wah, muncul. Jadi setiap si kolom ini nggak diisi, maka ada peringatan. Ah, kenapa tadi nggak muncul sih? Oh, ya udah deh. Nah, intinya ini sudah muncul ya, dan ini warna merah. Tapi pengen ke sini tapi susah. Ya udah deh. Yang penting ini udah muncul.
Nah, kita coba isi dua, kemudian nama produknya itu jagung bakar. Apakah sih sama? Ah, iya. Jadi, alhamdulillah. Ya udah kita isi aja ya. Nah, yang penting eh, udah ini. Nah, oke. Asik. Terus kita lihat di bagian edit juga apakah sama. Oh, oh iya. Gini, di bagian edit saya lupa. Di bagian edit itu yang ini yang edit produk itu harus masuk ke dalam form. Lupa lupa lupa. Biar dia diajakin. Nah, coba kita lihat lagi ya. Hmm. Wih, dah bisa dilihat si edit produk ini dari ke samping itu masuk ke dalam sini. Nah, coba kita ubah jadi ikan asin. Asin. Kita simpan. Nah, berhasil ya. Jadi, mungkin sekian, tapi kita buat kesimpulan. Nah, kita kan sudah membuat sebuah program jualan sederhana. Ada yang menggunakan CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, di mana di website ini kita sudah membuat si program itu. Yang pertama ada CRUD atau create atau tambah. Kita si tambah ini apa sih nggak diisi si nama produk, modal, sama harga itu nggak diisi, maka coba kita lihat. Maka akan ada eh, maka akan ada apa sih namanya sih? Maka akan ada pemberitahuan bahwa nama produk harus diisi, modal harus diisi, terus harga harus diisi, dan stok harus diisi. Maka kita harus mengisi, wajib mengisi. Kalau tidak, nanti tidak bisa disimpan. Begitu. Coba kita isi dulu ya. Oke. Kemudian coba ini 19 lalu nah bisa dilihat ini sudah masuk ya. Jadi secret itu berhasil untuk eh apa sih disimpan ke dalam tabel. Nah, setelah itu di sini kita akan coba untuk mengedit. Kita edit ikan asin ini menjadi ikan air tawar. Misalkan ya ini air tawar. Kita jualan ikan. Kita simpan. Nah, bisa dilihat edit ini telah edit ini telah berhasil. Yang dimana edit ini kan bagian dari update. Nah, update telah berhasil. Coba kita hapus nih si ikan air tawar ini. Jangan deh, ikan jambal aja deh. Ikan jambal aja yang dihapus. Coba kita bisa nggak? Nah, pertama akan ada notifikasi yakin ingin menghapus data. Nah, coba kita oke. Nah, maka si ikan jambal ini terhapus. Nah, akhirnya ya Allah, makasih. Nah, mungkin sekian eh, penjelasan dari saya tentang eh mungkin sekian pembuatan apa sih namanya teh program eh, penjualan sederhana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya. Ya.